لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah, yakni nikmat iman dan nikmat sehat, kita sampai hari ini masih bisa melaksanakan ibadah dan juga kewajiban kita sehari-hari. Peringatan hari-hari besar keagamaan merupakan program dari sekolah dan juga OSIS SMP Negeri 8 Palangkaraya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada pemeluknya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Bapak banggakan,
pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada tahun ini pelaksanaannya jauh berbeda dari tahun-tahun yang lalu karena kita masih dalam rangka menjaga protokol kesehatan berkenaan dengan wabah corona pada tahun ini. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, dalam peringatan intinya adalah hikmah peringatan tersebut. Dalam hal ini kita memperingati Maulid Nabi, lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita gali kembali akhlak Rasulullah agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pesan dari Bapak, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dalam rangka peringati Maulid Nabi ini, marilah kita patuhi orang tua kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, siapakah orang pertama yang harus saya berbakti kepadanya? Jawab Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Yang ketiga pun Rasulullah tetap menjawab ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Yang keempat Rasulullah menjawab bapakmu. Di sini dalam sebuah hadis ini, ibumu, 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 ibumu baru bapakmu. Rasulullah mengatakan 3 kali ibumu baru bapakmu. Oleh karena itu anak-anakku yang Bapak banggakan dan cintai, mohon bagi anak-anak yang masih ada orang tua, berbaktilah, patuhilah apa yang Bapak Ibu kalian perintahkan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terakhir, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya jualah kita pada hari ini dapat bertemu muka walaupun lewat video. Juga kepada anak-anak SMP Negeri 8 Palangkaraya. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita merayakan peringatan Maulid bertepatan pada tanggal 29 Oktober tahun 2020 Masehi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Tema yang diangkat pada pagi hari ini yaitu tingkatkan semangat kebersamaan terhadap sesama. Saya menggarisbawahi tema ini ada 2. Menghargai kebersamaan dan menghargai kepedulian. Tingkatkan kebersamaan terhadap sesama. Sesama ini saya mengartikan kebersamaan, menghargai kebersamaan dan menghargai kepedulian. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini wabah mendunia. Anak-anak tidak bisa sekolah seperti biasa, tapi dengan semangat kebersamaan kita, semangat kepedulian kita dapat melaksanakannya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Saya berharap acara pagi hari ini dapat diambil hikmahnya kepada Bapak penceramah yang menyampaikan, insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada anak-anak, ambillah hikmah apa yang nanti disampaikan oleh Bapak penceramah. Kiranya hanya itu sambutan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Palangkaraya, yang saya hormati Dewan Guru, Panitia Pelaksana, dan anak-anakku murid SMP Negeri 8 Palangkaraya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayah serta inayahnya. Pada saat ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan keafiatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan momen besar, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini mendapatkan limpahan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam juga kita perserahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu Dewan Guru yang kehormati dan anak-anakku murid SMP Negeri 8 Palangkaraya yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Palangkaraya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru, Panitia Pelaksana. Walaupun kita dalam suasana seperti ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tiada lain tujuannya kita melaksanakan kegiatan ini adalah demi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan semoga apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, baik itu kepala sekolah, dewan guru, panitia, dan anak-anakku SMP Negeri 8 Palangkaraya selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan kekuatan, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dewan guru dan anak-anakku yang berbahagia, Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan seorang figur yang perlu kita contoh dan kita teladani. Karena di dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW itu diutus ke dunia, tiada lain adalah merupakan rahmatan lil alamin. Karena beliau merupakan rahmatan lil alamin, ini merupakan ada 4 prinsip ukhuwah Islamiyah di dalam rahmatan lil alamin tersebut. Yang pertama adalah 4 prinsip itu adalah, yang pertama adalah prinsip ukhuwah Islamiyah, yang kedua amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga pemasyarakatan syariat Islam, dan keempat ketaatan kepada Allah dan Rasul. 4 pilar pemahaman dan pengamalan agama ini apabila kita laksanakan dengan baik, apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah agama kita, insya Allah negeri kita, insya Allah daerah kita ini akan aman dan tentram, dan terkabullah apa yang kita inginkan. Apa yang kita kehendaki adalah terciptanya masyarakat yang sejahtera, yang adil, dan masyarakat yang berakhlakul karimah sebagaimana tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Kepala sekolah, dewan guru, dan anak-anakku murid SMP Negeri 8 Palangkaraya berbahagia, demikian yang kami sampaikan atas sambutan ini. Dan yang terakhir, Bapak berpesan semuanya kepada anakku semua, dengarkanlah apa yang nanti disampaikan oleh penceramah. Semoga apa yang beliau sampaikan, semoga apa yang beliau kemukakan nantinya dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari demi kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaih wa salli ala Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala Sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalla alaih wa salli ala Sayyidina Muhammad kama amarta an yusalla alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita dapat melaksanakan acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah walaupun dalam keadaan online, walaupun dalam keadaan daring, tidak akan mengurangi rasa keberkahan, rasa syukur kita, karena kita bahagia berkat adanya menyambut bulan lahirnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di bulan Maulid ini kita menyambut bulan yang penuh berkah. Mengapa dikatakan dengan penuh berkah? Karena di bulan Maulid ini banyak orang bergembira dengan kedatangan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di sekolah, baik di rumah, baik di musola-musola, baik di masjid-masjid, semua menyambut kedatangan hari lahirnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang nomor satu di muka bumi ini. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah suri tauladan yang sangat kita populerkan, yang sangat nomor satu, yang tidak ada bisa membandingnya. Dalam sejarah pun beliau orang yang nomor satu di muka bumi ini. Maka dari itu pantaslah beliau kita hormati, kita junjung, kita sambut kelahiran beliau dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Karena di dalam bulan Maulid ini, tanpa beliau kita tidak akan merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya. Jadi Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Tanpa beliau kita tidak akan mengerti bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang atau manusia tauladan yang luar biasa. Beliau diutus ke muka bumi ini untuk menjadi suri tauladan yang baik. Beliau diturunkan ke negeri Arab sana. Beliau untuk mendakwahkan bagaimana orang-orang pada masa itu dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Bahkan banyak ujian-ujian beliau saat menyampaikan ajaran-ajaran Islam, saat menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka dari itu kita perlu memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal beliau mengingat kita, ummati ummati ummati. Umatnya yang diutamakan, tidak lain dan tidak bukan, hanya umatnya yang dipikirkan sampai beliau meninggalkan dunia ini. Apakah kita tidak sedih dengan keadaan seperti itu? Amatlah sedih hati ini, betapa kerasnya hati ini kalau kita tidak sedih. Karena apa? Kita ditinggalkan kekasih kita ditinggalkan Sang Maha Mulia, Sang Maha Suri tauladan yang baik. Siapa yang bisa menggantikan beliau? Tidak ada sekalipun. Dan beliau pun berjanji tidak akan masuk surga sendirian. Beliau pasti menginginkan umatnya untuk masuk surga. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tidak akan bisa masuk surga seseorang terkecuali umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih dahulu masuk surga. Jadi umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, umat Nabi Yunus, umat Nabi Yusuf dan sebagainya tidak akan bisa masuk surga terlebih dahulu terkecuali kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga. Maka dari itu, pantaslah kita untuk mengingat Rasulullah
bergembira mengingat Rasulullah. Bagaimana cara kita untuk menyambutnya? Dengan pertama membaca sholawat, dengan yang kedua berzikir. Itu akan semua menjadi amal ibadah kita, memperbarui iman-iman kita. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang mengikut kepada Rasulullah, mutaba'ah kepada Rasulullah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, berarti dialah umatnya. Apa yang harus kita ikuti kepada Rasulullah? Bagaimana cara berpakaian beliau, bagaimana cara beliau menyukai harum-haruman, bagaimana cara beliau membersihkan diri beliau. Harus kita ikuti bagaimana caranya Rasulullah melakukan sesuatu, maka kita harus mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Karena kita umatnya, karena dengan adanya Rasulullah, kita terbantu untuk mengikuti beliau. Kita terbantu mencontoh perbuatan-perbuatan mulia beliau. Kalau bukan beliau, siapa lagi yang kita contoh? Di dalam ayat Al-Quran pun dikatakan bahwa beliau adalah suri tauladan yang sangat baik, yang sangat sempurna dan sangat mulia. Sangat luar biasa. Dengan adanya bulan Maulid ini, merupakan ladang yang amat besar untuk kita, ladang pohon akhirat. Mengapa sedemikian Bapak berkata seperti itu? Karena di bulan Maulid ini adalah bulan yang sangat banyak berkahnya. Ibadah dikali 70 derajat. Seperti itu. Karena barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, maka semuanya dihitung dengan ibadah-ibadah. Semuanya menjadi amal ibadah-ibadah. Tidaklah kita diciptakan di muka bumi ini melainkan untuk hanya beribadah kepada Allah. Tidak dari kalangan kita manusia, tidak pula dari kalangan jin. Semuanya dinilai untuk beribadah. Apalagi kita meniru Rasulullah SAW, kita melihat beliau, cara berjalan beliau, cara bagaimana beliau berbicara, cara beliau menghormati yang tua, dan cara beliau menghormati yang muda. Sudah dicontohkan semua oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mau atau tidak mengikuti beliau. Tinggal kita mau atau tidak mencintai beliau. Tinggal kita mau atau tidak menaruh perhatian kepada beliau. Bagaimana cara kita menaruh perhatian kepada beliau? Di antaranya kita membaca riwayat-riwayat beliau. Bagaimana kebaikan-kebaikan beliau, bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana beliau bergaul dengan orang lain. Semuanya itu sudah menjadi contoh amat besar kepada kita. Bahkan beliau juga berkata, barang siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, maka sama saja mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh yang amat besar yang perlu diperhatikan ialah memuliakan kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua itu sudah berjasa kepada kita. Di dalam perkataan Rasulullah, hadis Rasulullah, beliau mengatakan, perhatikanlah kedua orang tuamu. Siapa yang lebih harus kita perhatikan antara ayah dan ibu? Beliau menjawab, ibumu, ibumu, ibumu sebanyak 3 kali. Kemudian ayahmu. Artinya apa? Peran kedua orang tua sangat mulia dan sangat penting untuk kita perhatikan. Coba kita pikirkan, ibu pagi-pagi sudah memasakkan kita makanan. Bahkan beliau mencarikan kita tempat yang layak untuk kita, agar kita nyaman dan bisa beristirahat dan bisa beristirahat dengan tenang. Dan tidak pula beliau memperhatikan apa-apa kebutuhan kita. Karena sedikit-sedikit kita ini pasti menanyakan kepada ibu kita, di mana baju saya, Mak? Atau ibu, di mana pakaian saya, Mah? Atau ibu, di mana cucian-cucian saya? Saya perlu hari ini untuk memakan. Pasti sedikit-sedikit ibu, sedikit-sedikit ibu dan ibu. Maka janganlah sampai kita berkata atau membentak ibu, bahkan tidak peduli dengan beliau, karena itu sangat melukai hatinya. Dan barang siapa yang melukai hati ibu, sama saja melukai hati Rasulullah SAW. Janganlah sampai kita melukai hati mereka,
Karena ibu berperan penting kepada kehidupan kita. Di antaranya beliau melahirkan kita, susah payah. Bahkan beliau tidak pandang sakit atau tidak. Yang penting anaknya selamat, yang penting anaknya lahir ke muka bumi. Beliau rela menahan sakit pada dirinya, rela menikmati segala sakit-sakit saat mengandung kita. Begitu juga dengan ayah. Ayah rela berkorban, meluangkan waktunya untuk bekerja siang dan malam. Bahkan sedikit waktunya untuk memperhatikan kita, karena ayah mencarikan fasilitas-fasilitas untuk kita, mencarikan kebutuhan-kebutuhan untuk kita agar kita bisa menikmati. Apakah kita masih malas dalam belajar? Apakah kita masih malas dalam menuntut ilmu? Karena segala sesuatunya yang telah diberikan ayah dan ibu sudah banyak melampaui batas dan cukup untuk kita. Maka kewajiban kita salah satunya berbakti kepada orang tua. Apa yang harus kita lakukan pada saat-saat ini berbakti dengan orang tua? Yakni belajar, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan, tidak pandang bulu, baik muda atau tua. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan, baik yang muda, baik yang tua. Bahkan dalam menuntut ilmu kita dianjurkan untuk menuntut kemana-mana, dari ujung ufuk timur sampai ujung ufuk barat. Ada juga peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau bisa, kita yang ada di Palangkaraya ini, yang sekolah di SMPN Negeri 8 Palangkaraya ini, setelah sekolah lulus atau kita mendapatkan ijazah, larilah mencari ilmu kemana arah kita yang kita tuju. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Menuntut ilmu tidak pandang bulu, tidak pandang siapa yang harus menuntut ilmu, tidak pandang siapa-siapa, melainkan niat tekad yang kuat untuk kita mencari ilmu. Coba kita bayangkan saat ayah dan ibu itu tidur di tengah malamnya. Beliau bernapas sangat berat, sampai-sampai beliau tidak bisa lagi berbeban mengangkat napas beliau, dan dada beliau terus berdetak-detak karena saking lelah dan capeknya mengurus kita, mengurus kehidupan. Bukan hanya saja kehidupan kita, tapi mengurus bagaimana supaya kita menjadi orang sukses. Kita disekolahkan, kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Beliau sudah berikan segalanya kepada kita dan meluangkan jasa, pikiran, tenaga, dan hati mereka untuk kita. Coba lihatlah saat dia tidur di malam hari. Seperti itu, seperti orang yang lari 10 km. Tidak hanya pikiran saja. Apakah kita tega dalam menuntut ilmu bermain-main? Apakah kita tega kepada mereka yang susah payah membesarkan kita dan ingin kita sukses? Apakah kita tega? Maka dari itu, perlulah kita benar-benar dalam menuntut ilmu. Luruskan lagi niat kita untuk menuntut ilmu. Carilah ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maktubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka tunjukkanlah niat kita untuk Allah, mencari ridha Allah, mengharap cinta Allah, agar benar-benar Allah memberi cintanya kepada kita, sehingga kita benar-benar tulus menuntut ilmu karena Allah. Kalau kita menuntut ilmu karena Allah, apa yang kita dapatkan? Yakni keridhaan Allah. Dan kesuksesan-kesuksesan akan mengalir dengan sendirinya. Itulah salah satu penuntut ilmu. Hormatilah juga guru kita, karena guru itu pengganti dari kedua orang tua kita. Betapa besarnya jasa guru kita. Beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Coba bayangkan, beliau meluangkan waktunya 24 jam untuk melayani kita, apalagi kita dalam keadaan daring, dalam keadaan online belajar. Siang, sore, pagi, malam, bahkan tidak memandang waktu, kita selalu dilayani. Kita bertanya tengah malam, kita bertanya tentang apa tugas hari ini, apa tugas hari esok.
Walaupun kita tidak mengerjakan, hanya basa-basi untuk menanyakan, beliau tetap melayani. Dan beliau menyediakan materi-materi pembelajaran untuk kita menjadi seorang yang sadar, seorang yang dewasa. Maka dari itu, kita tumbuhkan kesadaran kita. Bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran kita? Yakni dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita. Di antaranya memperbarui iman kita, menghadiri majelis-majelis ilmu. Di antaranya itu, menghadiri majelis-majelis selawat. Dan kita memperbanyak berzikir dan berselawat kepada Allah. Dengan adanya zikir la ilaha illallah, maka itu akan menghancurkan sifat-sifat malas kita, sifat-sifat yang kurang baik di dalam hati kita. Kita zikirkan segala sifat-sifat yang bertentangan dengan kebaikan-kebaikan, agar tumbuh kesadaran di dalam hati kita. Karena dengan zikirlah kita mulai mampu sadar, oh saya hari ini lalai dalam belajar, oh saya hari ini bermain game. Apakah salah dalam bermain game? Tidak salah. Apakah salah menonton Korea? Tidak salah. Yang salah hanyalah diri kita yang lalai kepada waktu kita. Maka jangan sampai kita melalaikan waktu kita untuk perihal-perihal yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Boleh-boleh saja kita menghibur diri kita, akan tetapi kita ingat dengan waktu, bisa membagi waktu. Maka dari itu perlu kita menyadarkan diri kita. Selain zikir, lembutkanlah hati kita dengan sholawat, karena kita ini umatnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang memuji Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan berkah dan mendoakan agar kita menjadi orang yang baik, agar hati kita lembut dan bisa menerima nasihat-nasihat. Bahkan kecerdasan-kecerdasan yang ada di otak kita dibukakan, di hati kita juga dibukakan cahaya-cahaya ilahi, cahaya-cahaya di mana kita mampu menerima ilmu-ilmunya Allah. Karena cahaya itu tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Karena ilmu itu adalah cahaya, maka tidaklah cahaya itu diberikan kepada kita kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu adalah kotoran-kotoran yang menutup cahaya-cahaya kita untuk menerima ilmu. Maka perlu kita perhatikan hal sedemikian. Maka wajib bagi kita itu menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, kita dianjurkan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah, karena kita ini jarang berdoa dan meminta kepada Allah. Maka dari itu haruslah kita berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, hamba mohon cerdaskanlah pikiran hamba. Hamba mohon kuatkanlah hati hamba dalam belajar. Ya Allah, hilangkan rasa gundah gulana hamba. Ya Allah, hilangkan waktu-waktu yang kurang bermanfaat bagi hamba. Dan berdoalah agar kita meminta waktu-waktu itu bermanfaat di dalam lingkungan untuk menuntut ilmu. Dan perbarui niat kita terlebih dulu. Perbarui. Pasang tekad yang kuat untuk kita menuntut ilmu dengan baik, agar semuanya dinilai dengan ibadah-ibadah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal beserta dengan niat. Maka kuatkan hati kita untuk menanamkan niat apa yang kita inginkan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Keluar dari sekolah, pulang ke rumah, itu dihitung setiap langkahnya pahala. Apalagi keluar dari rumah, datang ke sekolah, juga dihitung setiap langkahnya pahala. Itu tidak akan mengurangi keberkahan-keberkahan kita saat menuntut ilmu. Apalagi kita yang menghadiri maulid, yang menonton video-video kebaikan, video-video ceramah, video-video penerang hati. Setiap detiknya dihitung dengan pahala. Setiap detiknya. Hitunglah detiknya, berapa jam, berapa menit kita mendengarkan, berapa menit kita berselawat, berapa menit kita berzikir. Semua itu dihitung dengan pahala. Tidaklah sia-sia waktu itu, dan mendapatkan hikmahlah kita. Salah satu kita menuntut ilmu, kita harus belajar paham dan mengerti kepada orang lain. Tingkatkan kebersamaan kita. Jangan sampai kita dalam menuntut ilmu berpecah belah, bersaing-saing, menganggap diri ini benar dan orang lain selalu salah. Kita harus belajar pandai merasa, pandai memikirkan bagaimana kita menjadi orang baik
dan bertoleransi kepada orang lain, peduli terhadap orang lain, mengingatkan, ayo teman-teman kita belajar bersama, ayo teman-teman kita kerjakan soal bersama. Bukan berarti menyontek, itu yang kurang baik. Jika kita tidak mengingatkan, tidak peduli dengan sesama, kita akan sendirian, tidak berjuang bersama-sama. Kalau kita berjuang sendirian itu rasanya kurang semangat. Harus kita bangun semangat-semangat itu untuk bersama-sama membangun kehidupan kita, membangun kedewasaan kita, membangun bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang baik. Maka mari kita bersama-sama membangun diri kita, mendidik diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang kita belajar, dan bukan dari sekarang kita mencoba untuk bersama-sama, kapan kita membangun bangsa ini? Kapan kita membangun kepribadian-kepribadian kita untuk menuntut ilmu seperti Rasulullah SAW? Ingatkan ibu, ingatkan ayah, ingatkan guru kita untuk menjadi orang yang bersama-sama menuju Allah, mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'ai. Ya Allah, ridhamu yang ku cari, cintamu yang ku inginkan. Maka berikanlah kasih sayangmu sehingga kami dapat mencintaimu, mencari ridhamu ya Allah. Para siswa dan siswi soleh-soleh, mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi amal jariah kita. Dan mudah-mudahan dengan kita memikirkan bagaimana kepribadian kita dalam menuntut ilmu, memikirkan ibu dan ayah kita, memikirkan guru-guru kita, memikirkan niat-niat kita, mempopulerkan Rasulullah SAW, menunjukkan niat kita untuk mencari ridha Allah, maka semua itu akan menjadi buah hati yang luar biasa untuk kehidupan kita. Ajaklah sanak saudara kita untuk menuntut ilmu bersama-sama. Ajaklah keluarga kita untuk menuntut ilmu bersama. Bahkan dalam kita membangun kebaikan-kebaikan, bersama-samalah. Jangan sampai kita berpecah belah. Jangan sampai hati kita payah. Jangan sampai badan kita lelah karena kita merasa benar sendiri. Jangan sampai. Tetapi bangunlah kejiwaan-kejiwaan kita dalam bersama-sama. Saling belajarlah, saling menasehati. Karena Rasulullah SAW sudah mencontoh. Jadi kita menginginkan sifat-sifat Rasulullah, bacalah sejarah-sejarah Rasulullah, galilah sejarah-sejarah Rasulullah. Sekarang enak, ada YouTube, ada Google, tinggal kita cari bagaimana sejarah-sejarah Rasulullah bersikap dalam kehidupannya. Mungkin sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana iftah bainana wa baina minal qawmil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa segala orang-orang yang membimbing kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang memimpin kehidupan kami ya Allah. Bahkan ampunilah segala orang-orang yang pernah menyakiti kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang kepada mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kasih sayangmu agar kami bisa bersama-sama di dalam jalan kebaikan, di dalam takwamu, di dalam kami menginginkan kehidupan yang baik. Dan bukakanlah hati kami untuk menjadi orang yang bersama-sama mencari ridho dan berkahmu. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum